Jumpa lagi kita saat ini dalam program acara Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan Jemaat Gemim Betania Teleng Tingkulu. Dan sebelum kita memulaikan acara ini, kita akan dibuka dengan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Penatua Michael Woley. Kita berdoa. Besar kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, Jemaat Gemim Betania Teleng Tingkulu di malam hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami dalam kegiatan Kusapa di saat ini. Ya Tuhan, kami bermaksud untuk mau mengerti apa dari setiap program yang akan dilaksanakan di malam hari ini. Untuk itu kami bermohon Engkau akan menuntun, menyertai, Engkau akan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti apa yang akan kami pelajari di malam hari ini. Untuk itu, untuk pemateri kita di malam hari ini, Ibu Pendeta Dr. Tresia Tombokan MTH yang akan membimbing kami di malam hari ini. Kami nyatakan itu ke dalam tangan yang penuh kasih, biar dia dapat memberi kami suatu pengembalaan yang baik untuk kami dapat mengerti, dan itu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kegiatan di malam hari ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Diaken El Skulas. Disilakan. Pembacaan Alkitab dari Kitab Injil Markus pasal yang ke-8, dibaca mulai ayatnya yang ke-31 sampai dengan pasal 9 ayat 1. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan pasal 9 ayat 1 di bawah sorotan tema pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian firman Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Diaken. Kini tibalah saatnya kita akan mengikuti pembahasan materi yang nantinya akan disampaikan oleh yang kekasih Ibu Pendeta Dr. Tresia Awi Tombokan MTH. Disilakan kepada Ibu. Shalom. Jumpa lagi kita dalam membahas bersama Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayatnya yang pertama, dengan tema adalah menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tema ini diangkat dari teks
dari Markus 8 ayat 34b. Mari kita melihat beberapa hal yang berkaitan dengan tema ini. Kata menyangkal dalam bahasa Yunani dikatakan aparneomai, yang dimaksudkan dengan menyangkal diri artinya tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang berikutnya adalah yang dimaksudkan dengan menyangkal diri ini bukan satu cara hidup yang asketis atau satu cara hidup di mana kita mendisiplinkan diri kita, tidak makan daging, tidak melakukan sesuatu, tetapi yang lebih dimaksudkan adalah bahwa kita berani berkata tidak untuk perbuatan tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan keyakinan iman kita kepada Kristus. Yang berikutnya adalah memikul. Memikul yang dimaksudkan di sini adalah airo, yang berarti mengambil atau mengangkat. Tetapi memikul ini dipadankan dengan memikul salib. Apa yang dimaksudkan dengan salib? Salib merupakan lambang suatu penderitaan atau juga kematian. Salib adalah gambaran kehinaan, tetapi juga cemoohan, penolakan, dan penyangkalan diri. Yang berikutnya adalah kekuatan. Maksud dari tema ini bahwa menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, artinya kualitas atau keadaan yang kuat berkaitan dengan keteguhan dan kekokohan iman kita dalam menghadapi apapun. Jadi bukan kelemahan hendak dipadankan dalam pengertian bahwa menyangkal diri dan memikul salib itu bukan kelemahan, tetapi itu merupakan suatu kekuatan iman orang percaya. Karena bicara tentang kelemahan berkaitan dengan keadaan yang lemah. Itu terutama berkaitan dengan sifat dan lain sebagainya. Jadi melalui tema ini diharapkan yang pertama adalah mengkritisi cara hidup manusia masa kini, termasuk di dalamnya dalam tanda kutip orang percaya yang lebih mengutamakan keduniawian atau kehidupan di dalam daging atau kepentingan dirinya sendiri, di mana manusia sekarang lebih suka hidup enak atau nyaman, tidak mau susah. Yang berikutnya bahwa pemilihan tema ini dengan maksud untuk memberikan peneguhan iman, kekuatan iman bagi orang yang mengikut Yesus untuk siap menderita, siap menyangkal diri dan memikul salib. Kita berhadapan dalam situasi dan kondisi di mana orang tidak mau menderita, tetapi konsekuensi dari kepengikutan kita kepada Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu saya melihat ini sebagai suatu matematika rohani. Kita boleh mengatakan mengikut Yesus itu sama dengan menyangkal diri dan memikul salib. Jadi tidak boleh dikatakan memikul salib itu hanya maksudnya mengikut Yesus itu hanya menyangkal diri. Jadi harus menyangkal diri ditambah dengan memikul salib. Itu mengikuti Yesus. Jadi tawaran hidup ini adalah suatu kepastian. Bukan boleh atau tidak. Tetapi barang siapa yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Yesus, inilah jalan satu-satunya. Orang yang mengikut Yesus, pertama-tama dia sangkali keinginan dirinya sendiri yang berkaitan dengan keinginan dunia
dan memikul salibnya, yaitu siap mengikuti jalan Tuhan, jalan penderitaan, jalan kematian. Karena itu kepada kita diingatkan bahwa inilah jalan bagi orang-orang percaya yang mau mengikuti Yesus. Sekali lagi, ini bukan tawaran, tetapi suatu kepastian bahwa mengikut Yesus adalah mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan dan siap menghadapi konsekuensinya, termasuk menderita. Yang berikutnya, mari kita melihat pengantar kitab Markus. Markus dikatakan Injil yang paling tua, artinya lebih dahulu ditulis. Dan dikatakan bahwa tanggal penulisan Injil Markus di sekitar tahun 55 sampai 65 Masehi. Sebagai Injil yang paling tua atau lebih dahulu ditulis, maka Injil Markus menjadi sumber dari Injil Matius dan Lukas. Kalau kita membaca Injil Markus, kita melihat bahwa Injil ini paling pendek dibandingkan Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Siapa penulis? Penulisnya disebut dengan Markus atau juga sering dipanggil Yohanes. Dia dibesarkan di Yerusalem dan merupakan angkatan pertama dari orang Kristen. Itu kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dan juga ayat 25. Itulah Yohanes Markus yang menulis Injil Markus. Bagi Markus, melihat bahwa mujizat terbesar bukanlah orang lumpuh disembuhkan, tetapi mujizat yang terbesar itu adalah sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Dan orang pertama yang justru melihat mujizat ini adalah kepala pasukan Roma, yang ketika Yesus dilihatnya mati dengan cara disalibkan, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi pengakuan dari kepala pasukan Roma ini juga merupakan pengakuan iman yang tertua. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kemudian siapa yang menjadi sasaran atau alamat penulisan dari kitab Injil Markus ini? Injil Markus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani. Dan Markus menulisnya di Roma. Yang berikutnya, mari kita masuk pada pembahasan teks kita. Pembahasan teks kita adalah Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-31 hingga pasal 9 ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa Yesus mulai mengajar kepada pengikut-pengikutnya. Kata mereka menunjuk kepada pengikut-pengikut Yesus. Dan cara Yesus mengajar adalah dengan berterus terang. Dia tidak menyembunyikan sesuatu. Dalam bahasa Yunani dikatakan berterus terang itu adalah parhesia. Yesus mengajar dengan sangat jelas. Yesus mengajar dengan keberanian. Yesus mengajar bahwa anak manusia menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Anak manusia menunjuk atau Yesus menggunakan istilah ini untuk menyebut dirinya sendiri. Kata harus menunjuk bahwa anak manusia itu adalah melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Kata harus ini menggunakan kata Yunani dei, yang juga berarti sudah ditetapkan bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Dalam bahasa Yunani dikatakan pasko, dan ditolak dalam bahasa Yunani dikatakan padokimaso, yang berarti tidak diterima atau dibuang karena dianggap tidak berharga. Yesus tidak diterima, ditolak oleh tua-tua. Siapa tua-tua? Tua-tua adalah golongan pemimpin masyarakat Israel. Masyarakat memilih tua-tua ini adalah mereka yang dapat diteladani dari sisi usia termasuk pengalamannya. Yang berikutnya adalah imam-imam kepala. Orang-orang yang mengepalai jabatan iman dalam agama Yahudi, dan mereka juga adalah anggota keluarga dari imam besar agung yang menjadi pemimpin atas semua imam. Yang berikutnya adalah ahli-ahli Taurat. Mereka memiliki skill atau keterampilan ahli kitab suci. Jadi orang-orang inilah yang menolak Yesus, dan Yesus lalu dibunuh dan juga bangkit sesudah hari atau sesudah 3 hari. Perhitungan 3 hari itu dimulai sejak Yesus mati. Kalau kita menghitungnya berarti dari hari Jumat, Sabtu, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka juga merupakan bagian dari mahkamah agama atau lembaga kepemimpinan tertinggi dari agama Yahudi yang diberi hak oleh pemerintah Roma waktu itu untuk mengambil keputusan atas perkara-perkara lokal yang ada. Memang tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak membunuh Yesus secara langsung, tetapi mereka menyuruh orang lain memprovokasi rakyat, dan rakyat memilih untuk menyalibkan Yesus dan membebaskan Barabas. Yang berikutnya kita lihat pada pengakuan Petrus. Ini tidak bisa dilepaskan dari perikop yang sebelumnya. Perikop yang sebelumnya Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, mati dan dibangkit pada hari ketiga, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menarik Yesus ke samping. Jadi dia menarik dalam pengertian ini, dia membawa Yesus ke tempat yang terpisah. Kemudian menegur, dalam bahasa Yunani dikatakan epitimau, lebih ke arah menghardik, memarahi. Dengan kata lain, supaya Yesus jangan berbicara seperti ini. Karena dalam konsep berpikir Petrus bahwa Mesias itu adalah Mesias secara politik, bahwa seorang raja dari keturunan Daud yang akan datang, yang akan membawa kembali orang Yahudi menuju kejayaannya. Jadi Petrus maksudnya tidak melihat Yesus dalam konsep Mesias yang menderita, tetapi Mesias dalam pengertian secara politik. Yang berikutnya, kesan yang kita amati dari tindakan Petrus ini menarik dan menegur Yesus, maka kita akan mengatakan bahwa Petrus dalam tanda kutip tidak sopan.
memperlakukan gurunya sedemikian. Karena itu ketika Yesus melihat hal ini, Yesus berpaling. Berpaling bukan sekedar menoleh, tetapi berbalik, melihat dan memarahi dia dengan berkata keras. Enyala iblis. Enyala iblis dalam bahasa Yunani, kata enyala digunakan kata opiso. Dalam pengertian adalah pergilah ke belakang, jangan menghalangi. Sebab Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Memikirkan dalam bahasa Yunani adalah proneo. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan Petrus ini, yang dikatakannya kepada Yesus bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu dalam pengertian seperti ini kita boleh katakan bahwa Petrus bertingkah seperti iblis. Mari kita melihat, berpikir seperti Allah kehendaki adalah berpikir bagaimana melihat rencana dan rancangan Allah yang Allah sudah tetapkan dalam menyelamatkan manusia. Tetapi berpikir dengan cara berpikir manusia adalah berpikir sesuai dengan keinginan hati. Apa yang menurut kita nyaman dan enak. Tetapi berpikir tidak hanya sekedar suatu kegiatan berpikir. Tetapi berpikir yang dimaksudkan di sini adalah mengenai arah dan tujuan hati. Jadi berpikir yang dimaksudkan di sini juga menyangkut tujuan, menyangkut perasaan. Karena itu kita teringat pada seorang filsuf Descartes yang mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Eksistensi manusia itu ada pada pikirannya. Tetapi bukan berpikir dalam pikiran, tetapi berpikir dalam tindakan. Itulah yang dikatakan arah tujuan kita. Seharusnya berpikir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Yang berikutnya, saya tadi mengatakan ada matematika rohani tentang mengikuti Yesus. Kita melihat bahwa selanjutnya Yesus memanggil orang banyak, oklos, dan murid-muridnya matetes, dan berkata, setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudara-saudara, kata setiap orang menandakan kepada kita bahwa mengikut Yesus adalah satu panggilan pribadi yang harus dijawab dengan kesetiaan dan kesediaan kita. Yang berikutnya, tadi menyangkal diri dimaksudkan adalah melupakan kepentingan diri sendiri, menyangkali apa yang menjadi keinginan kita dan mengutamakan kehendak Kristus. Karena itu dikatakan menyangkal dirinya, yaitu diri sendiri. Yang berikutnya memikul salibnya. Memikul dalam pengertian membawa, memanggul. Jadi dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam keadaan aktivitas apapun, maka kita siap memanggul salibnya, siap mengikuti Yesus. Di zaman itu hukuman untuk penyaliban hanya ditujukan kepada budak atau orang asing atau orang jajahan. Dan orang itu harus berjalan dari satu ke tempat penghukuman.
Dan tempat itu adalah tempat terbuka supaya orang dapat melihatnya. Jadi kematian dengan cara disalib adalah betul-betul mempermalukan diri. Dan biasanya orang yang mati disalib tidak langsung mati. Dia menderita karena luka-lukanya sampai dia mati. Karena itu apakah kita yang mengatakan mengikut Yesus siap menjadi tontonan, dipermalukan, menderita seperti Yesus? Karena itu yang harus kita bangun kalau melihat ini sebagai panggilan pribadi adalah komitmen kita yang dibarengi dengan tindakan meninggalkan keinginan dunia dan bersedia menderita seperti Yesus. Ini membutuhkan pemberian diri yang luar biasa. Siapkah kita meninggalkan hal-hal yang enak, yang menyenangkan, yang dicari oleh manusia sekarang untuk menggantinya dengan mengikut Yesus? Yang berikutnya, jadi mengikut Yesus itu berarti menjadi murid. Menjadi murid yang saya katakan tadi adalah dalam bahasa matematika rohani, menyangkal diri, memikul salib. Karena itu dikatakan siapa yang mau mengikut Yesus, dikatakan ada kata harus. Kata harus itu betul-betul melupakan kepentingan dirinya sendiri. Tidak mengikuti kemauannya sendiri. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi mulai saat itu dia mengikuti Yesus. Seperti lagu yang orang sering nyanyikan. Adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang berikutnya memikul salibnya dalam bahasa Yunani adalah stauros, yang berarti mengangkat dan membawa, yaitu bersedia menempuh jalan yang penuh penderitaan sekalipun berujung pada kematian. Siapkah kita? Rasanya memang sulit, tetapi sekali lagi itu bukan tawaran, itu satu-satunya pilihan. Salib yang sudah saya katakan tadi adalah alat hukuman mati yang paling hina. Karena itu sangkal diri, pikul salib adalah siap menderita, dihina, ditolak seperti Yesus. Kalau kita mendengar beberapa curhat, keluh kesah melayani Tuhan, ada yang mengeluh tidak diterima, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Bukankah seorang pelayan Tuhan, bukan karena harus duduk di kepala meja? Bukankah seorang pelayan Tuhan bukan harus dieluk-elukan dan dipuji-puji? Bukankah seorang pelayan Tuhan bukan harus mendapatkan tempat yang terhormat? Tetapi seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika dihina, puji Tuhan. Ketika dicaci, dimaki, puji Tuhan. Ketika ditolak, terima kasih Tuhan. Karena itu ketika pemahaman ini telah jadi bagian kita, orang yang tidak terpengaruh. Apapun kata jemaat, apapun kata orang melakukan kehendak Tuhan. Siap menderita, siap dihina, siap ditolak demi Kristus. Karena itu satu-satunya pilihan. Saya mungkin tak jemu-jemu untuk mengatakan seperti lagu I have decided to follow Jesus.
seorang misionaris yang ditangkap oleh kepala suku. Kepala suku mengatakan, kutukilah Yesus, sangkalilah Yesus. Dia katakan, I have decided to follow Jesus. Akhirnya istrinya mati di depan matanya sendiri. Karena dia melihat bahwa kematian di dunia ini sifatnya sementara. Ada perjumpaan di sorga kekal. Kepala suku mengambil anaknya dan berkata, kutukilah Yesus, sangkalilah Yesus, maka anakmu akan selamat. Tetapi dia lebih nyaring dengan mengatakan, I have decided to follow Jesus. Di depan matanya sendiri anaknya mati. Yang terakhir, kalau engkau tidak menyangkal Yesus, kata kepala suku ini, aku akan membunuhmu. Dia mengatakan, I have decided to follow Jesus. Dia mati. Tetapi beberapa waktu kemudian, suku ini menerima dan mengenal Yesus. Saudara-saudara, lagunya sangat terkenal. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Orang cuma dihina sedikit, so kecewa. Tidak dihargai, lupa dihubungi, so merasa ditolak. Ini masih hal-hal sepele. Yang berikutnya, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan menyelamatkan nyawa? Menyelamatkan nyawa yang dimaksudkan di sini adalah berusaha keras supaya tetap hidup. Tetapi ini lebih terarah pada kehidupan jasmani, kehidupan yang ada di dunia ini. Ingin bertahan hidup dengan kemewahan, dengan kelimpahan. Orang hanya memikirkan dan mengkhawatirkan bagaimana dia hidup dan menjalani hidupnya di dunia ini. Ini tak lepas dari cerita tentang orang kaya yang bodoh. Dia begitu berbangga dengan harta miliknya, dengan lumbung yang ada. Tetapi pada akhirnya, pada malam itu juga nyawanya diambil daripadanya. Kehilangan nyawa dalam bahasa Yunani dikatakan psyche. Yang dimaksud dengan nyawa adalah nafas, adalah jiwa, adalah roh. Tetapi yang mau disampaikan oleh Injil Markus adalah seorang yang kehilangan hidupnya yang sejati, hidup yang kekal. Menyelamatkan nyawa supaya hidup di dunia ini dengan nyaman dan enak, maka pada dasarnya kita sudah sementara kehilangan nyawa kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat ada orang yang gangguan jiwa, mereka melakukan sesuatu sepertinya tanpa arah, sepertinya kosong. Mau tidur di mana, mau makan apa saja, tidak berpakaian seperti yang normal. Itu seperti kehilangan nyawa, kehilangan jiwa. Kehidupan kekristenan kita jangan kehilangan esensi sejati dari hidup ini. Apa hidup yang sejati? Hidup bersama Kristus. Hidup kekal mulai dari sekarang dan sesudah kita mati. Jangan seperti kita mayat hidup. Dapat lihat hidup dengan bergelimangan harta, tetapi jiwa kita mati. Tidak ada kepekaan secara rohani. Tidak mampu melihat apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sehingga tidak heran
Ada banyak orang-orang kaya yang tidak bahagia. Walaupun Yesus tidak mengkritik orang kaya. Tapi orang yang kehilangan tujuannya, kehilangan kesejatian hidup. Orang yang tidak mau mengikut Yesus akan kehilangan nyawanya. Kelihatan hidup, fisiknya hidup, tetapi soul, jiwanya, mindnya, pikiran, hatinya telah mati. Karena itu jangan menyelamatkan nyawa dalam pengertian seperti itu. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa karena Kristus dan karena Injil, artinya bahwa pengikut Yesus juga menderita. Banyak yang mati, martir atau syahid. Mereka rela menderita mati demi Kristus. Maka ketika kita kehilangan nyawa kita, Ia akan menyelamatkan nyawa. Karena Dialah sesungguhnya kita menikmati hidup yang sejati, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, segala harta, segala apa yang ada di dunia ini, tetapi dia kehilangan hidup sejatinya, kehilangan nyawanya. Hidup lebih penting dari segala benda atau materi yang ada di dunia ini. Ini juga sekaligus mengkritisi cara-cara hidup yang pragmatis. Melakukan sesuatu demi keuntungan, demi manfaat secara pribadi. Tuhan Yesus mengatakan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Hidup itu adalah dari Tuhan. Dan jika kita telah menolak Tuhan sebagai pemberi hidup, itu berarti kita menolak hidup yang kekal. Karena itu bacaan ini juga di bagian-bagian terakhir mengingatkan. Dalam kaitan dengan itu dikatakan barang siapa malu karena aku. Karena perkataan-perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Barang siapa tidak komitmen dalam imannya kepada Kristus. Di tengah-tengah dunia ini, barang siapa malu untuk bersaksi tentang imannya kepada Kristus, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Karena itu bagi kita diingatkan, mari hidup sesuai kehendak Kristus. Tidak perlu takut terhadap tawaran dan godaan dunia. Kita tetap memilih hidup setia, taat kepada Allah. Supaya kelak kita akan mengambil bagian di dalam kemuliaan Bapa. Tetapi juga kita kita diingatkan untuk tidak hanya berpikir pada kekinian, pada kesementaraan, tetapi berpikirlah untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Kemudian Yesus mengatakan bahwa ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Allah memerintah dengan penuh kuasa yang telah digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Tetapi juga akan disempurnakan ketika Ia akan datang kembali untuk membawa keadilan, kebenaran dan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Yang terakhir, apa makna berita ini bagi kita? Yang pertama, mari kita bangun suatu komitmen mengikut Yesus kemanapun kita pergi dan berada. Apalagi kita sudah berada di minggu sengsara yang kedua, minggu depan. Berjalanlah dalam jalan penderitaan
dengan program kita puasa diakonal. Artinya adalah mari kita mengambil bagian dalam penderitaan Yesus dengan menyisihkan sebagian yang kita peroleh untuk menopang kerja pelayanan, pemberian diakonia. Baik persembahan puasa diakonal dan juga aksi segenggam beras. Yang berikutnya, orang percaya pengikut Yesus harus siap menderita dan mati bagi Yesus. Tetapi juga siap menanggalkan kenikmatan keinginan dunia ini agar supaya hidupnya memuliakan nama Tuhan. Orang percaya tidak takut hidup susah atau berada dalam tekanan dan ancaman. Dan orang percaya pengikut Yesus seharusnya menyingkirkan pikiran dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu berarti bertingkah seperti iblis. Yang berikutnya, mari tetap bangun pengharapan. Dalam hidup sementara ini, kita akan menikmati kehidupan kekal, kehidupan dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Karena itu ingatlah selalu, not crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Mari di minggu sengsara kedua kita berpuasa sambil berdiakonia. Hidup kita harus jadi diakonos. Itulah hidup yang sejati dengan meneladani Kristus, diakonos yang agung. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan. Pertama-tama tentu sebelum kami mungkin mau bertanya atau mengomentari, sebagai manusia biasa penuh kekurangan karena ini memang di topik yang terkait dengan penyangkalan diri ya. Jadi saya minta ampun kepada Tuhan sebelum bicara. Di 2 minggu terakhir ini terkait dengan tema kita di saat ini, bahwa banyak berita hoaks yang disampaikan melalui media sosial lokal atau kita di daerah ini, bahwa yang datang dari mimbar gereja hamba Tuhan ya, yang belum benar-benar berita itu valid, tetapi sudah disampaikan di mimbar, dan itu saya kira beredar di media sosial sampai hari ini. Dan hal ini kalau kita melihat tema untuk kita dalam perjalanan minggu yang akan datang ini, seharusnya sebagai hamba Tuhan dia mampu, seperti terakhir Ibu Pendeta sampaikan, bahwa harus mampu menyangkal diri, memikul salib. Tetapi kalau saya perhatikan dalam konteks yang disampaikan itu adalah dia tidak mampu memikul salib. Dia mampu untuk mencari muka ke atasan, cari nyaman. Tadi ada Ibu Pendeta sampaikan bahwa jangan cuma enaknya. Seolah-olah dalam tanda kutip terkadang disampaikan untuk pemberitaan firman itu diubah menjadi sebagai mohon maaf saya salah mungkin ya, memberitakan hal yang tidak benar atau belum pasti benar kepada umat Tuhan di gedung gereja, di atas mimbar. Memang sekarang tantangan untuk gereja masih Injil, saya boleh katakan seperti itu, bahwa kepentingan tertentu yang justru bukan untuk menunjukkan kewibawaan seorang hamba, yang justru tidak meneladankan kepada jemaat Tuhan tentang pikul salib itu. Artinya mau hidup dalam kenyamanan, posisi yang aman dan nyaman, ya, sehingga sekalipun memberitakan berita yang belum pasti benar, ya.
Nah ini berbahaya, dan satu hal yang harus gereja harus berbicara di situ dan menunjukkan keteladanan gereja. Saya itu jemaat biasa yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan berdiri di mimbar gereja dan itu disampaikan di depan umat Tuhan, apakah itu contoh untuk pikul salib? Apakah itu contoh untuk menyangkal diri? Nah, ini mungkin tepat sekali, kita sedang dalam memperingati minggu-minggu sengsara, disuguhkan dengan berbagai informasi yang mau mengingatkan kita untuk ya mampulah. Kalau orang perhatikan seperti cerita contoh tadi, misionaris tadi, di hadapan untuk dibunuh ya dia tetap tidak menyangkal Yesus. Tetapi kadang-kadang kita manusia, ya, kadang-kadang juga belum ancaman untuk dibunuh, baru saja jabatan di belakang ini nanti kalau kita salah bicara atau tidak menyatakan sesuatu, pindah atau mutasi. Atau kalau tidak mau dipecat, tidak ada yang pecat kecuali pensiun. Mohon maaf kepada pendeta. Apakah ini begini yang disebut dengan pikul salib, menderita bersama Kristus cuma karena atas asal Bapak senang atau atasan saya senang? Nah ini tolong menjadi pikiran kita bersama supaya gereja kita semakin dewasa. Di gereja ini semakin hari harusnya semakin dewasa dalam pemikiran untuk menerapkan firman Tuhan. Tetapi dengan momen-momen tertentu terkadang diabaikan pesan-pesan firman Tuhan itu, tetapi justru menjadi kesempatan untuk mengamankan diri supaya ya dalam tanda kutip supaya aman-aman saja. Mungkin ini pendeta hanya masukan, mungkin mau dikomentar tidak ada masalah. Terima kasih. Saudara-saudara, tahukah kita apa fungsi kolar ini? Kolar ini mengingatkan kita, seorang pengkhotbah, seorang pemberita firman adalah menyampaikan berita yang kudus. Putih mengindikasikan kekudusan. Berita yang tidak dari mulutnya sendiri, tetapi berita yang disampaikan oleh Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyala iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Artinya bahwa dalam hidup kita ini sebagai manusia, marilah yang pertama-tama kita juga diingatkan. Sekarang ini bukan cuma ucapan kita yang bermasalah, bukan mulut kita saja, tetapi yang luar biasa sekarang adalah jari-jari kita. Sehingga orang mengatakan mulutmu adalah harimau, jarimu adalah apa? Jadi pengertian bahwa yang pertama, seorang pelayan Tuhan termasuk saya dan saudara-saudara sadar betul, orang ini siapa? Orang ini cuma hamba, orang ini cuma alat, orang ini cuma trompet dari Tuhan. Yang kedua adalah kita diingatkan bahwa kita juga harus sebagai seorang hamba betul-betul merenungkan, menggumuli ini, apakah berita yang saya sampaikan itu betul-betul berita dari Tuhan, hasil dari perenungan saya atas firman Tuhan. Jadi landasan atau sumber pemberitaan kita adalah 66 kitab, 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Kalau apa yang kita bicarakan, yang sampaikan itu tidak dalam kaitannya dengan Alkitab, janganlah membawanya dalam mimbar gereja. Karena mimbar gereja kenapa ditempatkan di tempat yang tinggi?
Karena mimbar gereja menyatakan kepada kita dari mimbar inilah Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah, dari tempat yang tinggi, yang bukan datangnya dari manusia. Yang berikutnya, jika itu berkaitan dengan implikasi yang kita akan sampaikan dalam khotbah kita, yang pertama-tama juga harus kita renungkan, apakah berita ini dapat dipercaya? Apakah dampak dari berita yang saya sampaikan misalnya akan membawa pertumbuhan dan kedewasaan iman, atau mungkin membawa keretakan, membawa persoalan, membawa masalah di tengah-tengah jemaat? Dalam tanda kutip, jangan-jangan berita yang kita sampaikan bukan dari kata Tuhan, tetapi kata hati. Yang berikutnya kepada kita, bukan hanya sebagai pendeta, penatua, diaken, kita sebagai jemaat. Sekali lagi dikatakan bahwa mengikut Yesus adalah pilihan satu-satunya. Tidak di antara moya atau tidak, tetapi betul-betul ini pilihan kita. Karena inilah yang mau disampaikan Yesus, hidup yang sejati. Tetapi kalau memilih di luar itu berarti kita kehilangan nyawa kita. Kelihatannya hidup nyaman, enak, tetapi hidup yang sejati, hidup yang kekal tidak kita nikmati. Karena itu pilihan-pilihan seperti ini tidak mudah. Orang yang memilih siap menyangkal diri, menyangkal keinginannya untuk hidup enak, supaya disanjung, dihargai oleh masyarakat, memperoleh materi sebanyak-banyaknya. Harus betul-betul siap menjadi hamba yang menderita. 180 derajat berbalik dari keinginan kenikmatan duniawi. Yang berikutnya adalah memikul salib. Saudara-saudara, saya katakan tadi, orientasi hidup siapapun dia. Siapa yang tidak senang dapat jabatan, dapat penghargaan, dapat materi yang luar biasa. Tetapi apakah itu sekali lagi jaminan? Itu mungkin kenikmatan sesaat, tetapi kesengsaraan selamanya. Kalau itu disodorkan kepada kita, saya berharap bahwa kita akan memilih rela kehilangan nyawa, tetapi memiliki hidup kekal, daripada mempertahankan nyawa, tetapi pada akhirnya kita kehilangan esensi hidup yang sejati. Saya tidak mengajak saudara-saudara untuk menjudge, menghakimi siapapun. Tetapi kita dapat melihat itu realitas yang ada di antara kita. Hidup manusia semakin pragmatis, orang semakin oportunis. Kalau situasi politik seperti ini, kita mau bikin apa supaya ada manfaat dari kita? Kalau kita dalam misalnya story kita, dalam media sosial kita, dalam Instagram kita ada seperti itu, apa yang orang cari sebenarnya? Dan bukankah apa yang kita cari kalau sifatnya kenikmatan dunia ini itu berarti sia-sia? Karena itu mari kita bangun lagi komitmen kehambaan kita. Rela menderita, rela mungkin hidup miskin karena benar, rela mungkin menderita tanpa jabatan karena komitmen iman, daripada memiliki segala-galanya
tapi kehilangan nyawa kita. Dan sekali lagi, mari kiranya kita betul-betul mengikut Yesus di jalan sengsara. Bukan cuma slogan, bukan tiap minggu selama 6 minggu dikatakan ajakan mengikuti Yesus di jalan sengsara. Tetapi betul-betul torang bikin itu, torang lakukan itu sebagai hamba Tuhan yang siap menderita bagi Yesus. Maka kita percaya hidup di dunia ini sementara, tetapi kemuliaan kekal dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah telah kita ikuti bersama pembahasan bahkan diskusi kita di dalam Markus 8 ayat 31 hingga pasal 9 ayat 1 yang diberi tema menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan bukan kelemahan. Dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita saat ini yang kekasih Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH yang sudah menyampaikan materi bagi kita semua dengan begitu jelas. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi tentunya kita akan terapkan itu di dalam kerja pelayanan kita sehari-hari, di kolom kita bahkan pun dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan kiranya memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas kepelayanan, melayani jemaat Betania, bahkan pun di dalam tugas sehari-hari juga memberkati keluarga Awi Tombokan. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa penutup yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Penatua Novlin Rantung Mogot. Disilakan. Mari berdoa. Kami naikkan limpah syukur, banyak terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, karena program kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa kami buat hamba-Mu, pemateri Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan, diberkati Tuhan dalam kehidupannya, dalam kerja pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Bahkan pun Engkau yang memberkati dalam kehidupan keluarga Awi Tombokan. Diberkatilah juga kami sekalian yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu kami akan dimampukan dan dikuatkan. Agar kiranya kami Tuhan boleh menjalani akan hari-hari hidup yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami mampu mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami yang boleh ada di tempat ini. Bahkan pun siapa saja yang akan menyaksikan program ini, Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka, agar secara bersama-sama kami terberkati lewat pelayanan firman yang boleh dilaksanakan di saat ini. Kami boleh membawakan persembahan kami, kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar kiranya persembahan ini boleh terpakai untuk segala bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih kelangsungan hidup kami Tuhan. Kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang oleh karena rahmat dan kasih-Nya telah menolong dan menyertai acara kunjungan sharing dan penggembalaan sehingga boleh berakhir dengan baik, dan atasnya disampaikan terima kasih kepada yang kekasih Ibu Pendeta Trace Tombokan, Ibu Dr. Trace Tombokan yang sudah menjadi pemateri di malam hari ini, dan disampaikan terima kasih juga kepada pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25, para pendeta, bahkan semua jemaat yang boleh menyaksikan program kunjungan sharing dan penggembalaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan
kita berpisah dan kita akan jumpa lagi dalam Kusapa yang akan datang. Terima kasih, Shalom, selamat malam.